Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dan saya Pak Hanafi. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 11 pertemuan ketiga. Alangkah baiknya mulai pelajaran hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Kemudian, apakah yang akan kita bahas hari ini? Sebelum kita menuju ke materinya, alangkah baiknya kita passive voice. What we are going to do? Apa yang harus kita lakukan? Di sini ada KIKD, kemudian ada indikator, definition, pengertian, rules, aturan, kemudian adalah passive voice dalam intensus, passive voice dalam kalimat. Yang pertama, kita akan membahas tentang KI dan KD, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kita pada pertemuan ketiga ini akan membahas KI, kompetensi inti dari 3.19, yaitu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan dan tindakan atau kegiatan atau kejadian tanpa perlu menyebutkan perilakunya dalam teks ilmiah sesuai dengan konteks penggunaannya. Kita akan memperhatikan poin ini, yaitu passive voice. Nanti untuk KI-nya, untuk KD-nya yaitu kompetensi dasar, yaitu 4.19, yang mana mengusung teks interaksi transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, atau kejadian tanpa perlu menyebutkan pelakunya dalam teks ilmiah dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks. Itu untuk KI dan KD-nya. Kemudian yang selanjutnya yaitu indikator. Indikator yaitu tujuan pembelajaran. Tujuannya bertujuan untuk menjelaskan fungsi sosial. Siswa diharapkan bisa menjelaskan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian tanpa perlu menyebutkan pelakunya dalam teks ilmiah sesuai dengan konteks penggunaannya. Kita memperhatikan tentang passive voice. Kemudian yang pertama tadi menjelaskan, yang kedua yaitu siswa diharapkan untuk mencirikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian tanpa perlu menyebutkan pelakunya dalam teks ilmiah sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan yang terakhir adalah membandingkan. Yang pertama menjelaskan, yang kedua mencirikan, yang terakhir membandingkan. KI tadi sudah, indikator sudah. Sekarang kita akan masuk ke passive voice di materinya. Adakah yang sudah pernah belajar tentang passive voice? Mungkin ada beberapa dari kalian sudah mempelajari tentang passive voice, yaitu kalimat pasif. Kalimat pasif itu passive voice atau kalimat pasif adalah kalimat yang subjek kalimatnya dikenai pekerjaan. Kalimat pasif lebih menekankan pada suatu kejadian daripada pelaku atau orang atau subjek kalimat. Atau dapat dikatakan passive voice merupakan suatu bentuk gramatikal di mana subjek dan sentence atau kalimat atau clause atau klausa tidak melakukan aksi, melainkan menerima aksi. Ketika kalian menggunakan istilah bahasa asing, bisa di italic, yaitu dicetak mirip subject, sentence, clause.
Maksudnya adalah ketika kita belajar passive voice, subjeknya menjadi objek dan objeknya menjadi subjek. Oke, tidak melakukan aksi melainkan menerima aksi. Itu untuk passive voice pengertian yang pertama. Kemudian next slide, chat. Do you speak English? Apakah kalian berbicara menggunakan bahasa Inggris setiap harinya? Semakin kita banyak praktek menggunakan bahasa Inggris, semakin kita lancar berbahasa Inggris. Oke, masih menggunakan passive voice, yaitu yang kedua untuk mengubah sebuah kalimat aktif ke dalam kalimat pasif. Kalau kalimat aktif, kalimat yang akan diubah biasanya mempunyai kata kerja transitif. Namun tidak semua transitif verb, kata kerja yang memiliki direct object dapat dipasifkan. Beberapa kata kerja tersebut yang antara lain have, become, like, look, like, me, etc. akan terdengar tidak wajar maknanya ketika dipasifkan. Adakah yang sedang tahu tentang kalimat aktif? Kalimat aktif ini adalah subjeknya yang melakukan pekerjaan. Kalau kalimat pasif, subjeknya dipindah ke belakang, jadi dia yang melakukan pekerjaannya. Good. Kemudian, kita masuk ke beberapa aturan untuk membentuk kalimat dari aktif ke pasif. Rules, yaitu aturan. For the first rule is subjek dalam kalimat aktif dijadikan objek dalam kalimat pasif. Oke, subjek dalam kalimat aktif dijadikan objek dalam kalimat pasif. Itu untuk rules atau aturan yang pertama. Untuk yang kedua, objek dalam kalimat aktif dijadikan subjek dalam kalimat pasif. Maaf, sama ya. Bedanya, objeknya dalam kalimat aktif dijadikan subjek dalam kalimat pasif. Kalau yang pertama subjek dalam kalimat aktif dijadikan objek dalam kalimat pasif, yang kedua yaitu objeknya yang dirubah. Kemudian menggunakan to be. To be ada is, am, are, was, were, dan been. The last rule atau aturan yang terakhir yaitu menggunakan kata kerja ketiga atau verb 3. Kata kerja bentuk ketiga. Adakah yang masih bingung menggunakan kata kerja yang ketiga? Nanti akan ada penjelasannya ketika. Oke, simak terus video ini. Oke, kemudian kita masuk ke rumus passive voice. Secara umum rumusnya seperti ini. Ada subjek, ada be, di sini adalah to be, kemudian verb 3 plus by plus object plus modifier. Modifier ini optional, boleh digunakan, boleh tidak. Oke. Yang pertama yaitu subjek dari active voice menjadi objek dari passive voice. Objek dari active voice menjadi subjek dari passive voice. Ditambahkan be atau to be di depan verb 3. Tidak semua kalimat menggunakan is ya. Ada is, am, are, was, were, dan been. Yang terakhir, verb 1 pada active voice menjadi verb 3. Ingat, misalkan go artinya pergi dirubah menjadi verb 3 yaitu gone. Oke. Kemudian setelah kita melihat rumus secara umum, kita akan mulai untuk passive voice yang pertama yaitu simple present tense. Masa sekarang, kalimat bentuk sekarang. Oke, pay attention please. Oke, nah, active voice untuk simple present tense yaitu seperti ini. Yang pertama menggunakan s itu adalah subject plus verb 1 v1 yaitu verb 1 plus es or s plus object. Oke. Kalimat aktif yang melakukan pekerjaannya adalah subjeknya. Oke.
kemudian ditambahkan verb atau kata kerja, ditambahkan es atau s plus object. Contoh yang pertama, for the first example is he meets them every day. Dia, he artinya dia, meets bertemu, them mereka, every day setiap hari. Dia bertemu mereka setiap hari. Contoh yang kedua, she waters this plant every 2 days. Dia perempuan, kalau dia laki-laki, she dia perempuan, waters menyiram, kalau diartikan benda yaitu air, tapi kalau kita menggunakan kata kerja ini menyiram. Dia perempuan menyiram tanaman ini, this plant, every 2 days, setiap 2 hari. Contoh yang ketiga, John always help his father in the garden. John always selalu help membantu his father, ayahnya, in the garden, di kebun. John selalu membantu ayahnya di kebun. Itu untuk contoh active voice, untuk simple present tense. Kalau yang tadi kita belajar tentang active voice, ya kalimat aktif, sekarang kita akan belajar atau kita rubah menjadi passive voice, kalimat pasif. Kalau subjeknya tadi melakukan pekerjaan, nah sekarang objeknya yang melakukan pekerjaan. Kalau aktif, subjeknya di depan, he, she, John di depan, objeknya the, this plant, his father in the garden, sebagai objek. Sekarang kita rubah menjadi kalimat pasif. Kalimat pasif, kalau aktif rumusnya subjek, verb 1 plus es, s plus objek. Untuk passive voice kita akan menggunakan rumus seperti ini. Ada subjek, di sini adalah to be, karena dia present tense menggunakan to be, am, is, are. Ada yang sudah tahu penggunaan am digunakan untuk subjek apa, is digunakan untuk subjek apa saja, are digunakan untuk subjek apa saja, masih ingat? Oke, kemudian setelah to be, am, is, are, plus ditambahkan verb 3, verb 3. Kalau aktif tadi menggunakan verb 1, kalau pasif menggunakan verb 3. Kemudian by plus object. Oke. Kita masuk ke contoh pertama. Untuk kalimat aktifnya bisa dilihat he meets them every day. Subjeknya di depan untuk aktif he. Nah, untuk pasif subjeknya kita rubah di belakang dan yang objeknya kita rubah ke depan. Jadi seperti ini. They are met him every day. Kenapa kok di sini objeknya di depan? Karena untuk pasif kita letakkan objeknya ada di depan seperti ini. Kemudian setelah subjek ada to be, karena they itu lebih dari satu atau jamak menggunakan to be are. Kemudian met ini verb berapa? Met adalah verb 3, sedangkan verb satunya yaitu meets. Kemudian objeknya he meets him every day, are meet him every day. Mereka bertemu dia setiap hari. Oke, contoh yang kedua untuk passive voice, lihat di aktif dulu ya. She waters this plant every 2 days. Karena she sebagai subjek harus pindah ke belakang dan this plant harus dipindah ke depan. Contohnya seperti ini. Coba lihat sebelah sini. This plant is watered by her every 2 days. Tahu perbedaannya? Oke, kalau di pasif, karena di sini objeknya this plant harus dirubah ke depan. This plant. Karena this plant ini cuma satu tanamannya, jadi menggunakan to be is. Karena they tadi lebih dari satu, artinya mereka bertemu dia laki-laki setiap hari. Untuk nomor 1. Nomor 2, this plant is watered by her every 2 days. Tanaman ini disirami oleh dia perempuan
setiap 2 hari. Contoh yang terakhir yaitu his father is always helped by John in the garden. Sudah tahu mana yang sebagai subjek objeknya? Kalau di kalimat aktif, subjeknya John, objeknya his father. Dirubah ke depan menjadi his father, karena his father ayahnya cuma satu, jadi menggunakan is. His father is always helped. Karena help di sini verb 1 dirubah menjadi verb 3 yaitu help. Artinya helped by John in the garden. Ayahnya selalu ditolong oleh John. Ayahnya John maksudnya ya. In the garden, di kebun. Oke, to be. Kita sedikit mereview atau mengingat kembali to be, penggunaan to be. Oke. Penggunaan to be yang pertama yaitu subjek I. Subjek itu ada I, you, they, we, he, she, it. Subjek I menggunakan to be am. Oke, yang perlu diingat, subjek I menggunakan to be am. Subjek yang selanjutnya yaitu you, they, we menggunakan to be are untuk simple present tense. Kemudian he, she, it menggunakan is. Sampai sini semoga kalian paham. Oke, kita lanjut ke slide berikut. Oke, Pak Nafi kira cukup sekian. Jika ada kata yang salah atau kata yang salah, Pak Nafi mohon maaf. Semoga kita selalu sehat selalu. Jangan lupa bantu keluarga di rumah. Oke, jaga selalu kesehatan. Thank you for your nice attention. See you in the next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.